Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah pukul 10:40. Terlalu malam kayaknya ya. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 ya, 20 menit. Nah, kalau lebih kasih peringatan. Ya. Kalau ada babak tambahan, misalnya seri 00 babak tambahan 15 menit kali 2. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk apa berdiri? Alhamdulillah yang saya hormati para ustadz, para habaib, para ulama, wabil khusus dzurriyyah daripada Ibu Nyai Mudiroh serta para santri-santrinya, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri wa Sayyid Syekh As-Sagaf wa Sayyid Syekh Al-Jufri wa Sayyid Umar Al-Gadri wa Kiai Haj Imran serta guru-guru ngaji, para ustadz, para ustadzah yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semua. Kita angkat tangan kita minta sama Allah. Kita angkat tangan kita minta sama Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita yang dahulu maupun yang akan datang dihapuskan oleh Allah. Dosa yang kecil maupun yang besar diampuni oleh Allah. Dosa yang terlihat maupun tidak terlihat diampuni oleh Allah. Keluar dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Segala cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Dan tidaklah kelak ketika kita meninggal kecuali semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan kelak ketika kita berkumpul di akhirat nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad. Berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, malam ini kita di dalam acara rangkaian Hauliyah Akbar Ibu Nyai Mudiroh. Pentingnya kita di sini mengadakan acara seperti ini bukan menjadi salah satu hambatan untuk kita, tapi acara seperti ini seharusnya kita laksanakan terus-menerus untuk sebagai pelajaran untuk kita. Karena sesungguhnya apa yang telah dilakukan daripada yang kita hauli ini adalah sebagai pelajaran, minimal pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tidak ada sesuatu yang kekal kecuali semua akan merasakan namanya itu meninggal dunia. Semua yang berjiwa, semua yang bernafas, semua yang memiliki nyawa, semuanya akan binasa. Semuanya selain daripada Allah, semua makhluk pasti akan binasa kecuali Allah yang maha kekal.
Minimal kita bisa mengambil satu pelajaran di sini. Dan banyak-banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari majelis yang seperti ini. Jangan sambat, jangan kita bingung, jangan mengeluh. Hall sini, hall situ, hall sini, hall situ, setiap hari hall. Ini adalah pelajaran penting untuk kita sebagai jalan untuk kita menapaki kehidupan kita selama ada di muka bumi ini. Lihatlah, tadi kita dengarkan daripada kisah Ibu Hajah Nyai Munirah, semangat untuk mengajarkan. Mungkin kita tidak ada bandingannya, ibadah kita nggak ada apa-apanya dengan beliau, tidak tersentuh dengan urusan dunia kecuali untuk menyebarkan agamanya Allah. Dan kita selayaknya sebagai murid penting untuk mengingat jasa guru-guru kita, penting untuk mengenang apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi yang menjadi salah satu hal penting, jangan hanya seremoninya saja, jangan kita ambil hanya hallnya saja, tapi pelajaran di dalam hall tersebut kita pulang dari sini untuk kita amalkan. Lihat kebiasaannya mengajarkan Al-Quran. Bagaimana Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nabi pernah bersabda, sebaik-baik daripada kalian, sebaik daripada manusia, siapa itu? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan itu Al-Quran. Beliaulah termasuk orang yang dalam kategori daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga kita dapat barokahnya beliau insyaAllah. Dan juga perlu kita garis bawahi di sini. Di malam ini kita berada di malam yang istimewa, di malam bulan yang istimewa, yang pernah Nabi kabarkan 1400 tahun yang lalu. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Nabi pernah bersabda, Rajab adalah bulannya aku, katanya Nabi Muhammad, bulannya Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Sya'ban adalah bulannya aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga di majelis ini kita bisa diberkahi bulan Rajab ini, diberkahi Sya'ban kita, dan diperjumpakan kita kelak dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik daripada biasa-biasanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini perlu, majelis seperti ini perlu untuk menyambung antara murid dengan guru. Kita lihat Imam Bukhari yang mengarang kitab Sahih Bukhari, yang terkenal masyhur beliau dengan kitab hadisnya. Beliau orang sealim seperti beliau diriwayatkan memiliki guru sebanyak 1080. Orang yang alim seperti beliau saja memiliki guru sebanyak 1080. Wa kaifa ana, wa kaifa anta, wa kaifa nahnu. Bagaimana Anda, bagaimana saya, bagaimana kalian di sini. Kita mungkin merasa cukup dengan 1-2 guru. Tapi seharusnya sebagai santri tidak pernah merasa puas. Namanya ilmu Allah itu luas. Namanya ilmu Allah itu luas. Dan orang itu semakin belajar, makin tahu bahwa dirinya itu semakin bodoh. Karena begitu luasnya ilmunya Allah. Dan ini merupakan salah satu adab kita kepada antara santri, murid dengan guru. Mengenang jasa beliau, menghauli beliau, Fatihah kepada beliau, membacakan maulid kepada beliau sebagai balas budi kita kepada beliau-beliau, karena tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau kecuali doa-doa kepada beliau. Apa yang mau kita berikan kepada guru-guru kita? Rumah, mobil, lah, itu tidak akan memberikan suatu manfaat kecuali majelis seperti ini. Kita meniru langkah kaki beliau, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Makanya para ulama mengatakan, al khair kulluhu bil iktida'i bis salafus soleh. Segala kebaikan yaitu adalah mengikuti segala daripada orang-orang yang soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Lihat Ibu Haji
Nyai Munirah sehari-hariannya membaca Al-Quran dan gemar membaca ayat daripada menjadi jantungnya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Sehingga meninggalnya pun begitu indah, Masya Allah. Meninggal yang dia harapkan, dia meninggal dalam keadaan membaca surat Yasin. Ini harus yang kita iri. Jangan iri melihat orang yang punya harta, lihat Korun. Jangan kita melihat iri yang punya jabatan, lihat Fir'aun, Allah hinakan. Tapi lihatlah seperti beliau, yamutu ala mar'u masya'a alaih, yamutu mar'u ala masya'a alaih. Meninggalnya seorang itu tergantung kebiasaannya. Orang kalau kebiasa baca Yasin, maka meninggalnya akan membaca Yasin. Meninggal seseorang akan mengikuti sesuai dengan kebiasaannya. Yang suka sedekah nanti meninggal dalam keadaan sedekah. Yang meninggal, yang suka sholawat, insya Allah meninggal dalam keadaan salat pada Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting semoga kita meninggal husnul khatimah. Maka daripada itu, jangan kita ambil seremoninya, ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari majelis ini. Kebiasaan beliau tidak pernah lelah untuk mengajak kebaikan, maka tiruhlah beliau. Dan itu lebih penting daripada mengadakan hall seperti ini. Mengikuti langkah kaki beliau adalah salah satu hal penting dibandingkan dengan mengadakan hall seperti ini. Pulang dari sini kalian seremoni oke, buat acara besar-besaran itu bagus, tapi lebih bagus pulang dari majelis ini mengikuti apa yang telah beliau lakukan. Beliau suka baca Yasin, ikuti dengan baca Yasin. Beliau suka baca Quran, ikuti dengan beliau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini begitu indah istimewa. Al-Quran ini begitu indah, begitu istimewa, sehingga para salaf, para ulama salafus saleh tidak pernah beliau habiskan waktunya kecuali untuk membaca Al-Quran. Karena ini merupakan ibadah afdal ummati tilawatil Quran. Paling afdolnya ibadah daripada umatku yaitu adalah membaca Al-Quran.